Terjebak satu malam yang indah. Bab 100. Awan segera mengambil galon air minum. Lalu mendorongnya menggunakan alat, dan membawanya ke dalam kamarnya. Setelah memasukkan ke dalam dispenser, Awan mendekati sang istri, mencium keningnya, dan membelai kepala bayinya. "Duh, sisain buat ayah, Cia." Awan mencubit lembut pipi bayinya. "Ayah puasa dulu, iya." "Sekarang buat Cia sama Al dulu," sahut Ernia, seraya mencubit lembut pipi suaminya. Awan tersenyum menampilkan deretan giginya. Lalu memonyongkan bibirnya meminta jatah ciuman dari sang istri. Sebab Kinan tadi sudah Awan suruh keluar untuk menemui papanya. Kinan dengan antusias berlari untuk segera bertemu sang papa. Setelah sekian lama, Awan dan Ernia menyelami perasaan Kinan. Akhirnya bocah tampan itu mengerti. Dan hatinya kembali melunak, sebab Laura yang aktif menghubunginya juga, hampir setiap hari. Kinan kembali akrab dengan Laura. Tapi tidak sedekat dulu. Seperti ada jarak yang Kinan cipta dengan ibu sambungnya itu. Tapi, sikapnya lebih lembut dan manis. "Sayang, aku temui Riko dan istrinya dulu, ya," ujar Awan. Setelah mendapatkan ciuman hangat dari sang istri. "Baiklah, Cia juga sebentar lagi aku letakkan. Nanti aku menyusul ke depan," sahut Ernia, seraya mengusap bibirnya yang masih basah sisa saliva suaminya yang begitu buas mencumbunya. "Oke, jalan hati-hati, ya. Aku keluar dulu," pamit Awan, setelah mengusap surai sang istri yang tergulung tinggi di belakang kepalanya. "Iya, ayah sayang," sahut Ernia dengan senyuman yang lebar. Awan tersenyum, lalu beranjak pergi meninggalkan sang istri. Ernia menatap punggung suaminya, hingga pria itu menghilang di balik pintu yang tertutup rapat kembali. Wanita itu menatap putri cantiknya yang sedang menghisap dengan kuat air susunya. "Haus banget ya, sayang." Gumamnya, seraya membelai pipi gembulnya. Ernia tersenyum-senyum memandangi wajah cantik sang putri. Ada kagum yang menyeruak dalam dadanya. Bangga, bisa melahirkan 2 bayi sekaligus. Dengan perjuangan yang luar biasa dijalani, Awal mengidam yang tak mau didekati suaminya. Sampai berat badan yang semakin hari semakin bertambah. Ernia kadang sampai sesak nafas, sebab beratnya perut yang begitu besar. Awan sampai menyiapkan kursi roda untuk sang istri. Wanita itu sampai hanya berbaring di kamarnya, dan jarang beraktivitas. Sebab isi perutnya yang memang membuatnya kesulitan bergerak. Ciapup, cekak. Baunya, dek, gerutu Ernia. Saat mendengar suara juga aroma menyeruak yang tidak asing baginya. Wanita itu tersenyum lebar, seraya menutup pakaiannya. Istri Awan dengan sigap dan lihai membersihkan tubuh putrinya. Dengan penuh kasih, istri Awan itu melakukan semuanya tanpa beban. Tapi dengan bahagia Ernia mengerjakan semuanya. Tok, tok, tok. Suara ketukan dari arah pintu terdengar. Tepat saat Ernia mencuci kedua tangannya. Setelah selesai membersihkan dan mengganti diapers baby Cia, Ernia menoleh ke arah sumber suara. Wanita itu menghela nafasnya panjang. Lalu berjalan menuju ranjang, dan mengambil kerudungnya. Istri Awan mengayunkan langkahnya ke arah pintu. Lalu memutar kenop, dan membuka daun pintu lebar-lebar. Ernia menarik kedua sudut bibirnya tinggi-tinggi. Seraya melebarkan kedua tangannya. Lalu memeluk wanita yang berdiri di depan pintunya. "Ola, aku baru saja mau keluar, Cia baru saja selesai pup. Jadi aku membersihkannya dulu. Ayo masuk. Kamu pasti mau melihat adiknya Ki." "Sini-sini," ujar Ernia. Setelah
memeluk dengan erat, dan mencium pipi kanan kiri istri dari mantan suaminya itu. Iya, nggak sabaran aku nunggu Mbak Ernia keluar. Makanya aku tadi minta izin sama Mas Riko buat menemui Mbak Ernia, sahut Laura, seraya mengekor langkah Ernia masuk ke dalam kamar besar itu. Kamar Baby Cia dan Baby Al. Ernia sementara waktu tinggal di kamar lain. Khusus awan buat khusus untuk bayi kembar mereka. Laura yang memang suka kerapihan, merasa nyaman masuk kamar yang beraroma bayi itu. Dengan cat berwarna putih bersih, menampilkan sisi terang ruangan tersebut. Pandangannya memindai kamar besar itu. Ruangan yang terdapat 2 box bayi. 1 ranjang berukuran sedang. Lalu lemari pakaian berukuran sedang, khusus pakaian bayi. Juga lemari untuk pakaian Ernia dan Awan. Lalu, ada kasur lantai yang biasa Awan tempati. Bersama Kinan. Bocah itu masih belum mau terpisah kembali dengan Ernia. "Li," gemesnya, ucap Laura, saat dia menggendong Baby Al. Setelah dia mencuci tangannya di wastafel yang terletak di depan kamar mandi. "Cepat ketularan ya ibu, Ola. Biar ada yang temenin ibu kalau Papa Riko pergi kerja," ujar Ernia. Pengen banget mbak. Tapi nggak tahu ini, masih belum ada tanda-tanda juga," balas Laura dengan air muka yang bersedih. "Sabar Ola. Dulu aku sama Mas Riko itu sampai 3 tahun menunggu. Baru dapat Kinan. Itu pun justru setelah kami berpisah," sanggah Ernia, dengan senyuman getir. Sebab harus mengingat semua hal yang membuatnya mengalami hal buruk itu. Meski kini dia bersyukur, sebab dari rentetan kejadian yang dia alami. Akhirnya, mempertemukannya dengan kejadian yang membuatnya kini hidup bahagia. "Iya, Mbak. Mas Riko juga sudah katakan itu semua. Tapi, kami sudah check up sama-sama. Dan hasilnya juga bagus semuanya. Kenapa sampai sekarang belum ada tanda yang menunjukkan aku berbadan 2, keluh Laura dengan wajah yang murung. "Jangan putus asa, Ola. Percayalah, Tuhan memberi bukan sebab keinginan sang umat. Tapi, sesuai kebutuhan umat tersebut," jelas Ernia, mencoba membesarkan hati Laura. Yang Ernia tahu, perasaannya sangat takut dan was-was. Sebab dia pernah berada di posisinya dulu. Laura beruntung, sikap Mama Nenti sekarang care sama dia. Sementara Ernia, dalam kecemasan menanti buah hati, masih mendapat cacian dan cercaan dari sang mertua. Belum lagi sikap Riko yang kurang tegas dan lebih condong ke sang ibu. Membuat Ernia merasa hidup sendirian kala itu. Tapi kini, Laura bahkan mendapatkan perhatian lebih dari suami dan mertuanya. Yang justru semakin membuat Laura ketakutan sebab khawatir tak bisa memberikan keturunan untuk suami dan mertuanya itu. "Tapi, Mbak, aku sangat membutuhkan hadirnya seorang bayi di antara kami. Apalagi setelah Kinan kembali ke sini. Aku sangat kesepian, Mbak. Andai saja dulu aku bisa." Menahan diri, lirih Laura dengan wajah yang penuh sesal. Jangan bicara begitu, Ola sayang. Semua hal yang terjadi di dalam dunia ini bukan sebuah kebetulan semata. Ada hikmah yang terselip dari itu semua. Yakinlah, akan ada masa di mana kamu akan menikmati semua itu. Sabar ya, balas Ernia, seraya mengusap lembut bahu Laura. Laura tersenyum kecut, seraya menatap pias wajah Ernia. Istri Riko itu menghela nafasnya berat. Andai saja Ernia bisa sedikit saja membagi kesabarannya padanya, mungkin dia akan setegar Ernia. Menunggu saat yang semua wanita inginkan, dari sebuah hubungan. Pernikahan, pikir Laura. Siapa namanya tadi, Mbak? Laura mencoba mengalihkan pembicaraan mereka.
Tak ingin lebih larut dalam harapan yang entah kapan akan terwujud dalam hidupnya. Semenjak kejadian hari itu, Laura kini semakin merindukan sosok Kinan, dan menyesali semua keegoisan hatinya. Terutama, saat dia merejek panggilan Ernia, juga memblokir nomornya. Itu Altaf, yang perempuan nama. Tok, tok, tok. Kalimat Ernia terpotong, saat terdengar suara ketukan dari arah pintu. Laura dan Ernia menoleh bersamaan, pada pintu kamar yang masih terbuka lebar. Ernia membeliak, saat melihat sosok yang berdiri melipat tangan ke dada. Menatapnya dengan bibir cemberut, dan wajah yang merengut. Masya Allah, pekik Ernia dengan wajah yang sumringah. Ernia menghampiri wanita yang menjadi sahabatnya sejak kecil itu. Mengabaikan kekesalan yang Mira tampakkan dari tatapannya. Ernia tetap mendekat dan memeluk Sohib. Kentalnya itu. Ish, nggak usah peluk-peluk. Nyebelin, gerutu Mira, yang mencelos dan menolak. Dekapan tangan Ernia. Ernia tetap saja memeluk dan mencium pipi Almira. Dan membuat Mira tersenyum dengan terpaksa. Dan menangis membalas pelukan Ernia. Keduanya saling berpelukan. Menumpahkan rasa rindu yang membelenggu keduanya. Dulu, lahiran aku nggak dikabarin. Sekarang, kamu lupa lagi. Sindir Mira seraya. Mencubit lembut kedua pipi Ernia. Ih, enggak lah. Kalau dulu, kan, aku nggak punya keberanian buat ngabarin kamu, Mir. Kalau sekarang, jauh sayang. Nggak enak lah, kalau mau kabari kamu, sahut Ernia jujur. Hilih, alasan. Bilang saja kamu nggak mau bagi kebahagiaan kamu. Iya, kan, protes. Mira, seraya berjalan ke box bayi. Iyalah, nanti kamu pengen bayi lagi. Kalau lihat kelucuan baby Cia sama Al, Seloro. Ernia, membalas kelakar sahabatnya itu. Aku bawa satu. Kamu nanti bikin lagi, balas Almira, seraya membopong baby Cia. Yang terlelap di dalam boxnya. Enak saja. Almira menimang lembut bayi Cia. Mencium dan memeluknya dengan wajah yang menahan gemas. Ernia tersenyum, melihat ekspresi sahabatnya itu. Sejenak dia lupa, kalau ada Laura di dalam kamar itu. Yang sedang menimang bayi Al. Mir. Kenalkan, ini Laura. Istri Mas Riko. Panggilannya Ola, ucapnya, seraya. Mendekat ke Laura, dan merangkul bahunya lembut. Hah, Mas Riko sudah menikah lagi. Kaget Almira, seraya menatap Laura dengan lekat. Memindai penampilan Laura dari ujung kaki hingga kepala. Wow, serius ini istri mantan suami kamu, Ar? Tanya Almira tak percaya. Hei cantik kan? Sahut Ernia, seraya mengerling genit ke Almira, seraya menempelkan wajahnya dan wajah Laura dengan lekat. Bocah banget, celetuk Almira, dengan suara lirih. Masih dengan tatapan memindai. Sekujur tubuh ibu sambung Kinan itu. Laura meneguk salivanya berat. Mendengar kalimat yang keluar dari bibir Almira. Meski lirih, tapi masih terdengar oleh Laura. Meski suaranya samar-samar. Lantas melirik Ernia yang wajahnya sontak memucat. Sebab Almira asal ceplos saja berkata. Dan dia tahu, kalau itu menyinggung Laura. Ola, ini saudaraku. Dulu waktu aku tinggal di panti. Kalau belum kenyang makan, aku akan ke rumahnya untuk minta makan. Keluarganya adalah keluarga kedua bagiku. Namanya Almira. Aku biasa memanggilnya Mira. Jangan kaget ya, orangnya memang ceplas-ceplos. Kalau ngomong. Tapi, sebetulnya hatinya sangat baik, jelas Ernia panjang. Mencoba mengalihkan rasa canggung di antara mereka.
Laura tersenyum getir, seraya mengangguk. Lalu menyerahkan bayi Al ke Ernia. Setelah mencium hangat kedua pipi bayi. Dengan pipi gembil itu. "Mbak, aku ke depan dulu, ya. Nanti sore mau langsung pulang kayaknya." "Besok mas. Rico ada meeting soalnya," ujar Laura, seraya mengusap lembut kepala bayi Al. "Loh, enggak menginap saja, lah." "Enggak deh, Mbak. Kapan-kapan lagi." "Yuk, Mbak. Mbak Mira, mari, saya duluan, pamit." Laura seraya mengangguk ramah ke arah Mira. "Oke," sahut Mira datar. Ernia tersenyum, saat Laura melangkah pergi dari kamarnya. Lalu mendekati Mira dan mencubit lengannya kecil. Membuat si Besti meringis kesakitan. Seraya melirik kesal pada Ernia. "Ngomong apa tadi?" celetuk Ernia. "Apa?" sahut Mira pura-pura amnesia. "Klotak." Ernia menjitak kepala Mira. Lalu kembali mencubit tubuh si Sohib. Kini bagian pinggang. Membuat perempuan beranak 3 itu kesakitan sekaligus kegelian. Dan menyingkir dari serangan Ernia. "Kalau ngomong disaring, Almira. Anak orang itu. Kamu bikin tersinggung, tahu?" protes Ernia. "Apa sih, kan aku bicara yang sebenarnya." "Masih bocah banget," sanggah Mira. "Ya sudah jodohnya, kok. Urusan kita apa, coba?" sangkal Ernia. Aku masih kepo dengan perceraian kamu dengan Mas Rico, deh." "Kamu belum cerita, kan, sama aku?" "Mau dengar sekarang?" todong Mira, seraya mensejajari duduk Ernia. Di sofa. Glek. Ernia meneguk salivanya berat. Dadanya berdebar-debar, tenggorokannya tercekat rasanya. Semua aib yang bahkan antara Rico dan dirinya simpan baik-baik. Haruskah dia ceritakan pada sahabatnya itu? Kata mantan mertua kamu. Kamu ketahuan selingkuh. Betul begitu, Aku enggak percaya banget. Kenapa sih, cerita dong, paksa Mira. Sudah berlalu juga. Enggak penting, Lagian kami sudah sama-sama menikah, kan, sahut Ernia, mencoba mencari alibi agar tak lagi sohibnya itu membahas masalah itu. Kembali. Tapi kenapa, hubungan kalian berdua dulu sangat baik, Kalau tiba-tiba kalian pisah? Ya wajar dong, aku sebagai sahabat kamu ingin tahu, cerocos Mira, yang masih ngotot ingin tahu. Ernia memutar bola matanya lalu mencelos seraya menghela nafasnya panjang. Wanita itu berdiri dan meletakkan bayinya ke dalam box kembali. Begitupun dengan Almira, yang menggendong bayi Cia, ikut meletakkan bayi itu. Agar mereka lebih nyaman berada dalam ruang hangat tersebut. Mir, bukankah hal buruk itu sebaiknya dilupakan? Aku tidak ingin mengingat itu semua kembali. Toh kami berdua sekarang sudah menemukan kehidupan kami masing-masing. Dan hubungan kami baik-baik saja sampai saat ini, jelas Ernia. Dia tidak ingin sama sekali hal itu naik ke permukaan. Sedemikian rupa Ernia menutupinya. Bahkan Rico tak membuka itu semua ke publik. Meski kala itu Rico begitu hancur sehancur-hancurnya. Dia hanya melampiaskannya dengan caranya sendiri. Tapi, please, Mir. Sejauh ini kami berjuang untuk bisa melupakan semua itu. Dengan kejadian yang sama-sama tidak kami inginkan terjadi. Kini kami sudah bisa kembali berhubungan dengan baik. Apa itu bukan sebuah perkembangan yang sangat baik? Ujar Ernia, seraya menatap Mira lekat-lekat. 1 tahun lebih kami tidak saling bertukar kabar. Dan sekarang, kamu lihat, bukan? Bahkan antara aku dan istri Mas Rico sangat dekat. Artinya, tidak ada hal yang harus diungkit atau dikorek kembali.
Kami sudah sama-sama nyaman dengan kehidupan kami sekarang ini. Jadi, kumohon, hargai privasi kami, please. Ernia menangkupkan kedua telapak tangannya ke depan dada. Memohon dengan sangat sebuah pemahaman kepada si Sohib. Yang dia tahu, pasti sangat ingin tahu masalah yang dulu menimpanya. Sampai Ernia menghilang tanpa kabar selama 1 tahun lamanya.